Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasedam, Om Anubadrah Kertawiyaktu Wismata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, yang terhormat para teman-teman yang ikut serta dalam Lomba Dharma Wacana yang saya banggakan, para umat sedharma yang sedang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran ide Sang Yang Widiwasa. Atas asung kertawarnugrahanya saya bisa dan sedikit menyampaikan tentang pesan Dharma. Berpegang teguh pada ajaran Dharma telah ditanamkan kepada diri kita, bahkan di sejak usia dini. Dharma sudah tidak asing lagi bagi umat Hindu, yang dimana selalu diarahkan kepada kebaikan dan kebenaran, bahkan secara mendalam. Menurut Subhasita Mantra Weda, ikan Dharma inaranan widi, Dharma adalah Tuhan itu sendiri. Dharma yang demikian luhurnya telah menjadi landasan utama terciptanya kebaikan, keharmonisan, dan kerukunan telah ada dalam kehidupan yang beragam, kehidupan internal umat Hindu. Kerukunan telah menjadi dambaan dan tujuan khususnya bagi umat Hindu, mengingat kerukunan merupakan roh persatuan dan kesatuan yang tidak dapat ditolak, bahkan hanya dapat diterima dan dijalani pada kehidupan ini. Maka dari kesempatan yang kali ini, izinkan saya Dharma Wacana tentang implementasi kerukunan menurut agama Hindu di lingkungan sekolah. Secara konsep, Hindu telah banyak mengajarkan kepada umatnya agar bisa hidup dengan rukun. Trihita Karana adalah salah satunya. Sebuah konsep yang muncul sejak tahun 1963-1964 yang merupakan tafsiran dari sumber pustaka suci Adhyaya 3 Sloka 10 oleh para tokoh Hindu saat itu. Trihita Karana mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalani hubungan yang harmonis tidak hanya dengan Tuhan, melainkan dengan sesama manusia dan tempat ia menggantungkan hidupnya di lingkungan sekitarnya. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia seringkali berbanding terbalik dengan kenyataannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu perbedaan pandangan dan tidak terkontrolnya ego di dalam diri, yang membuat ia menjadi ingin menang sendiri dan tidak mendengarkan pendapat dari orang lain. Mewujudkan kerukunan harus ditanam dan diwujudkan pada usia dini, apalagi saat kita masih di usia sekolah, agar tidak ada lagi alasan seperti perilaku bully yang menjadi satu alasan penting mengapa banyak siswa-siswi di Indonesia yang menjadi tertekan pada kehidupannya. Perilaku bully tanpa kita sadari banyak kita temui di dunia nyata, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi dunia maya. Ucapan kasar, caci maki, merendahkan orang lain, bahkan sampai kekerasan fisik merupakan bentuk mengerikan dari bully itu sendiri yang tidak boleh lagi ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang telah banyak mengajarkan tentang etika dan moralitas. Bully sangat bertentangan dengan Weda, sebagaimana ditulis pada Subhasita Mantra Weda, yaitu Sarwa Bhutana Namaskaram Kswamam Pratigataci, Sarwa Bhutati Raskaram Kswamam Pratigataci. Artinya, semua penghormatan yang ia lakukan, sesungguhnya penghormatan tersebut ia tunjukkan kepada Tuhan. Dan semua tingkah laku negatif yang ia lakukan, sesungguhnya tingkah laku negatif itu ia tunjukkan kepada Tuhan itu sendiri. Artinya, ketika ia sedang mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, ia sedang mencaci Tuhan dan merendahkan Tuhan itu sendiri.
Perilaku bully sangat berpengaruh pada psikologis generasi muda. Bahkan bisa diprediksi menjadi salah satu faktor utama mengapa kerukunan di Indonesia bisa menghilang. Perilaku bully mempunyai banyak sekali faktor. Salah satunya adalah perbedaan. Perbedaan harus kita terima. Karena ia bukan kita, melainkan pemberian dari Tuhan yang harus kita terima dan tidak untuk ditawar. Sebagai umat Sudharma yang beragama Hindu, sudah sebaiknya kita untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Weda dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan harus kita syukuri. Dan upaya untuk mencukuri ajaran dan upaya untuk mencukuri perbedaan adalah ketika kita menganggap satu dunia tanpa terkecuali adalah satu keluarga. Sebagaimana ditulis pada kitab suci Upanishad Adhyaya 6 Sloka 72 yang berbunyi, Ayam bandurayam netiga nana lagu cetasam tu Vasudewa Kutumbaka. Yang artinya, orang-orang yang berpikir bahwa orang-orang di sekitarnya adalah teman dan orang-orang di luarnya adalah musuh adalah orang-orang yang berpikiran kosong, dan orang-orang yang menganggap bahwa satu dunia adalah satu keluarga adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan orang-orang yang berhati mulia. Ketika kita mencoba untuk mewujudkan kerukunan, kita harus membuka dan memahami juga mengaplikasikan ajaran-ajaran Weda, sebab pada ajaran-ajaran Weda masih banyak lagi ilmu-ilmu yang mengajarkan kita untuk hidup rukun. Seperti ahimsa, sebuah konsep yang mengajarkan kepada kita untuk tidak saling menyakiti sesama makhluk hidup. Vasudewa Kutumbaka, sebuah konsep yang mengajarkan kepada kita agar berpikir satu dunia adalah satu keluarga. Totuam asik, sebuah ajaran mendalam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri pada diri orang lain. Lalu Trikaya Parisuddha, sebuah konsep yang mengajarkan kepada kita untuk berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan bertingkah laku yang benar. Lalu ada Trihita Karana, sebuah konsep yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berhubungan harmonis, tidak hanya dengan Tuhan, melainkan dengan sesama manusia dan lingkungan tempat ia menggantungkan hidupnya. Ketika kita ingin mewujudkan kerukunan, akan terwujud kerukunan tersebut ketika kita mengukuhkan ajaran Dharma, saling menghormati, dan selalu mengisi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang beragam. Satyam Eva Jayate, kebenaran dan kesucian akan selalu unggul, karena Tuhan adalah pelindung agung Dharma yang selalu berpijak pada kebaikan, kesucian, dan kebajikan. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah di negara Indonesia ini masih banyak sekali tingkah laku negatif yang kita temui yang bisa untuk memusnahkan yang namanya kerukunan dengan mudah. Salah satunya adalah bully. Perilaku bully sudah tidak boleh lagi kita temui. Bahkan perilaku bully sudah sampai ranah sekolah yang tidak boleh lagi ada. Saya semoga Dharma Wacana saya kali ini bisa membuat kita semua, Mas dan Mas sekalian, untuk saling bersatu, melupakan perbedaan pendapat yang bisa mengakibatkan perdebatan tentang perbedaan itu. Saling bersama-sama menyatukan pikiran agar terciptanya kebahagiaan dan kerukunan. Saya mengharap Dharma Wacana saya kali ini bisa berguna untuk kedepannya. Saya akan tutup Dharma Wacana saya kali ini dengan pantun. Tukang kuli ingin menggali, ternyata lagi cuti. Saya tadi buka dengan Panganjali, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.